Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat semua. Video kali ini kita akan membahas materi kelas 6 tema 7 subtema 2. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi saja, yaitu subtema 2 tentang sang pemimpin idolaku. Bapak Gubernur di tempatku adalah pemimpin yang aku kagumi. Dia selalu menolong orang yang tidak mampu. Dia antusias memajukan pertanian di desa. Bapak Gubernur juga membangun perpustakaan desa untuk anak-anak sekolah. Para ibu di desa diberikan banyak pelatihan agar bisa berwirausaha mandiri. Kelak, ketika aku sudah besar, aku ingin menjadi gubernur. Aku akan memajukan wilayah tempat tinggalku. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mempunyai cita-cita menjadi gubernur? Kita memasuki pembelajaran yang pertama. Ayo mengamati. Pada teks cerita Om Abdul sang gubernur di buku siswa, dengan seksama kalian baca cerita tersebut tentang Om Abdul sang gubernur. Ayo berdiskusi. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikan tentang isi yang terkandung dalam teks di atas. Lalu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama ya. 1. Mengapa Om Abdul menjadi pemimpin idola? 2. Nilai-nilai apa yang terdapat dalam sosok Om Abdul? 3. Apa alasan Om Abdul membentuk kelompok usaha? 4. Apa yang bisa diteladani dari sosok Om Abdul? 5. Apakah yang menyebabkan Om Abdul dipanggil presiden? Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan seksama. Selanjutnya, ayo membaca. Perhatikanlah kisah hidup Haji Agus Salim. Kalian harus memperhatikan kisah hidupnya Haji Agus Salim di buku siswa. Selanjutnya, buatlah 5 pertanyaan yang berkaitan dengan Agus Salim. Kalian bisa menggunakan teknik 5W plus 1H. Lalu, berikanlah pertanyaan tersebut kepada teman sebangkumu untuk dijawab. Demikian pula sebaliknya. Kalian itu harus membuat pertanyaan, nanti ditukar sama teman sebangkunya. Setelah itu, bersama teman sebangkumu, carilah beberapa tokoh pemimpin di Indonesia yang kalian kagumi. Lalu, lengkapilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh nomor 1. Contohnya, tokoh yang dikagumi yaitu Haji Agus Salim. Peran atau jabatan Haji Agus Salim yaitu sebagai Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Soekarno. Prestasi apa yang diraih Haji Agus Salim? Yaitu melakukan perundingan dengan negara-negara lain. Ayo membaca. Ayo mencoba. Apakah kalian mempunyai tokoh pemimpin idola? Carilah dari berbagai sumber informasi pemimpin idola kalian. Informasi yang kalian cari meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, gambar sosok mereka. 2. Posisi atau peran di masyarakat. 3. Aktivitas yang dilakukan. 4. Nilai yang terdapat pada sosok idola. Itu sudah ada lembar kerja pemimpin idola, kalian tempel fotonya beserta namanya, posisi idola yang kalian idolakan, terus aktivitas yang dilakukan, dan nilai yang terdapat pada sosok idola kalian itu seperti apa. Silakan dikerjakan. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang kedua.
Ayo membaca. Banyak anak-anak di Indonesia yang tertarik mempelajari tari-tarian tradisional. Mereka berlatih dan banyak tampil dalam kegiatan nasional maupun internasional. Bacalah teks di buku siswa halaman 74 sampai 75 dengan seksama. Ayo menanya. 1. Siapakah nama anak yang disebut pada berita di atas? 2. Tarian apa saja yang dibawakan peserta dari Sanggar Greget pada acara Borobudur Performance and Art Festival? 3. Sebutkan salah satu alasan Ratna menyukai menari. 4. Apa makna dalam tari kreasi pesona Jawa Tengah? 5. Apa makna tari golek? Selanjutnya, ayo menulis. Di dalam berita di atas disebutkan beberapa tarian daerah dari daerah Jawa, yaitu tari pesona Jawa Tengah, tari denok, tari karonsih, tari podang, dan tari enggar-enggar. Carilah dari beberapa sumber informasi tentang tarian tersebut. Tuliskan hasil pencarian kalian pada kolom yang tersedia. Ayo berdiskusi. Banyak hal yang terjadi ketika masa pubertasi datang. Salah satunya adalah adanya perubahan pada fungsi alat reproduksi kita. Awalnya, alat reproduksi kita belum berfungsi. Namun, ketika sudah puber, maka alat reproduksi mulai berfungsi. Karena sudah berfungsi, kesehatan alat reproduksi harus dijaga kesehatannya. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi kita? Diskusikan dengan temanmu ya. Carilah informasi dari berbagai sumber media cetak ataupun elektronik. Lalu, tuliskan hasilnya pada tempat di bawah ini. Cek tuh, cara merawat organ reproduksi. Kalian harus mencari bagaimana cara merawat organ reproduksi kalian masing-masing. Selanjutnya, ayo berkreasi. Bersama teman kelompokmu, buatlah video edukasi tentang bagaimana cara merawat kesehatan reproduksi. Gunakan perekam video sederhana semisal handphone. Jika perlu disetting atau diedit, kalian bisa menggunakan aplikasi edit video yang bisa dicari di internet. Lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Memasuki pembelajaran yang ketiga. Ayo mengamati. Bacalah teks Bung Tomo dengan seksama. Ayo menulis. Apa yang dilakukan Bung Tomo untuk mempersatukan rakyat Surabaya? Tuliskan usaha Bung Tomo dalam mempersatukan rakyat Surabaya. Minimal 5 kalimat. Kalian bisa menambah informasi dengan mencari dari sumber lain. Ayo berdiskusi. Carilah paling sedikit 3 sikap contoh sikap nyata dari penerapan nilai persatuan Indonesia. Lihatlah contoh berikut ini. Ini merupakan contoh sikap nyata dari penerapan nilai persatuan, yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya, ikut berperan aktif dalam kegiatan kerja bakti sekolah. Ayo membaca. Simaklah percakapan antara Dino dan Bella di buku siswa halaman 82 sampai 83. Ayo berlatih. Perhatikan teks percakapan tersebut, lalu tuliskanlah bentuk sikap yang mencerminkan nilai kerakyatan sesuai sila keempat Pancasila. Ayo berdiskusi. Bersama dengan teman sebangkumu, sebutkanlah bentuk peran Indonesia untuk negara-negara ASEAN sesuai dengan teks percakapan di atas. Di bidang apakah peran Indonesia tersebut? Tuliskan jawaban kalian dan sampaikan kepada teman sekelas kalian. Kita memasuki pembelajaran yang keempat.
Ayo membaca. Bacalah teks percakapan antara Bara dan Farah dengan seksama. Ayo berdiskusi. Berdasarkan teks tersebut, bagaimanakah cara untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kita? Diskusikanlah jawaban kalian bersama teman sebangkumu ya. Lalu, carilah dari sumber lain cara-cara lain untuk menjaga kebersihan alat reproduksi di usia remaja. Tuliskan jawaban kalian, kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Ayo berkreasi. Salah satu kewajiban kita adalah menjadi manfaat untuk orang di sekitarnya. Jika ada masalah di sekitar kita, hendaknya kita ikut berperan dalam menyelesaikannya. Seperti ketika di tempat kita banyak bau tak sedap yang ditimbulkan oleh beberapa orang di sekitar kita. Buatlah komik sederhana yang tujuannya adalah mengajak teman-teman di sekitar kita untuk lebih menjaga kesehatan alat reproduksinya. Ayo mengamati. Bacalah teks pidato dari Kak Pandu di buku siswa halaman 88 dengan seksama. Kalian buka halaman 88. Itu ada teks pidato. Ayo berdiskusi. Lengkapilah bagian berikut ini, diskusikan dengan teman sebangkumu. Teks pidato tersebut dibaca terlebih dahulu supaya kalian bisa melengkapi bagian berikut ini, yaitu yang pertama, tujuan pidato itu apa, salam pembukanya di mana dan bagaimana, pendahuluannya apa, inti dari pidato tersebut itu apa, dan penutupnya bagaimana, serta salam penutupnya bagaimana. Coba kalian diskusikan dengan teman sebangku. Ayo membaca. Apakah kalian tahu apa itu SEA Games? Kapankah diselenggarakan SEA Games? Apa sih tujuan SEA Games itu? Dan kegiatan apa saja yang ada dalam SEA Games? Carilah dari berbagai sumber informasi tentang SEA Games, lalu tulislah informasi yang kalian dapat. Selanjutnya yaitu ayo berdiskusi. Indonesia mempunyai peran di dalam kegiatan SEA Games. Sebutkanlah peran-peran yang pernah dilakukan oleh Indonesia dalam kegiatan SEA Games ya. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Itu contoh pembukaan SEA Games waktu berada di Indonesia. Memasuki pembelajaran yang kelima. Ayo membaca. Acara SEA Games dilakukan setiap tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali. Ingat, SEA Games itu diadakan setiap 2 tahun sekali. Dan tempatnya berganti-ganti kepada negara-negara anggota ASEAN. Di Indonesia sendiri pernah menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 pada tahun 2011. Pada acara pembukaan acara, banyak sekali pentas yang diselenggarakan. Ada hiburan, nyanyian, marching band, dan tari-tarian. Tari yang dibawakan adalah jenis tari kolosal. Tari kolosal adalah tari yang disajikan oleh banyak penari. Ada juga tari yang dibawakan satu orang yang dinamakan tari tunggal. Tari yang dibawakan oleh 2 orang itu dinamakan tari berpasangan. Tari yang dibawakan oleh 3 orang atau lebih adalah tari kelompok. Tari yang dilakukan oleh banyak orang dinamakan tarian massal. Perhatikanlah gambar di samping. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Nama tari di atas adalah tari lalayon
dari daerah Maluku Utara. Termasuk tari Apakah Gambar di Atas menceritakan tentang apakah tari lalayan itu. Coba kalian cari informasi mengenai tarian di atas ya. Selanjutnya, ayo mencoba. Lihatlah bagaimana tari lalayan ditarikan. Kalian bisa melihatnya melalui saluran YouTube. Lalu perhatikan beberapa unsur-unsur tari dalam tari tersebut. Catatlah dan sampaikan kepada temanmu ya. Ayo berdiskusi. Mengapa kita harus mempelajari unsur-unsur tari? Diskusikan bersama teman sebangkumu. Carilah dari berbagai sumber bacaan yang bisa menjadi acuan kalian ya. Lalu sampaikan jawabanmu di depan kelas. Ayo membaca. Selain gemar aktif dalam kegiatan pramuka, Kak Pandu juga senang menonton pertandingan olahraga. Kak Pandu paling suka melihat pertandingan. Salah satunya adalah pada saat acara SEA Games. Kak Pandu senang berada dalam acara seperti itu. Kak Pandu merasa semua orang Indonesia yang ada di sana adalah saudaranya. Mereka mendukung satu peserta yang sama, yakni dari negara Indonesia. Kak Pandu merasa rasa persatuan dan kesatuan menjadi meningkat ketika ada acara-acara seperti itu. Selain sikap di atas, ada beberapa contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, yaitu sebagai berikut. 1. Kalian dengarkan dan pahami dengan seksama contoh-contohnya. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta tanah air kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Berdiskusikanlah mencari contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan setiap nomor pada sikap di atas. Kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Ayo berlatih. Pembukaan dan penutupan acara lomba gugus depan unggul dan festival penggalangan ceria sekolah dasar tingkat nasional biasanya berlangsung sangat meriah. Salah satunya adalah adanya pertunjukan seni dan budaya. Kelompok gugusnya Bara dan Rafa terpilih untuk mewakili mengisi acara tari-tarian daerah. Tari yang diminta untuk ditampilkan adalah tari berpasangan. Bantulah Bara dan Farah memilih tari mana yang harus ditampilkan ya. Carilah terlebih dahulu informasi tentang tari yang akan ditampilkan. Catatlah informasi pada kolom di bawah ini. Setelah itu, praktekkan tari tersebut bersama teman kalian ya. Tampillah di depan kelas seolah-olah kalian sedang pentas di acara lomba gugus depan unggul dan festival penggalang ceria sekolah dasar tingkat nasional. Selanjutnya, ayo menulis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan tari yang kalian cari. 1. Apa nama tari yang kalian bawakan? 2. Dari daerah manakah tari tersebut berasal? 3. Properti apa yang dibutuhkan untuk membawakan tarian tersebut? 4. Bagaimana pola lantai tarian tersebut? 5. Apa tema tarian yang kalian bawakan? Ayo lakukan.
merupakan lomba pidato dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Coba buatlah teks pidato singkat dengan tema tersebut, lalu praktikkan membaca pidato di depan kelas ya. Cukup sekian materi kelas 6 tema 7 subtema 2. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.